Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sungguh banyak karunia-Nya yang sangat berlimpah. Entah itu dari kenikmatan jasmani, lancarnya rezeki, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Dan banyak kenikmatan yang tidak bisa saya sebutkan lagi. Yang kedua, marilah kita ucapkan, kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim berkali, yang mana telah menuntun kita semua yang daripada zaman kegelapan menuju zaman keterangan, sehingga kita bisa menikmati betapa indahnya dalam berkehidupan dalam Islam. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zidimana, bisa dipanggil Iman. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil prodi manajemen, yang mana NIK saya 2416 1101 9155 396. Nah, saya membuat video ini bukan lain karena keinginan, tapi karena suatu kewajiban, yakni dalam rangka ujian tengah semester di mata kuliah Pancasila, yang mana kita dibimbing oleh Bapak Ramadana Alfaris. Terima kasih Pak untuk pelajarannya selama ini. Nah, jadi untuk ujian kali ini kita dapat untuk membuat video presentasi terkait dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Nah, jadi ini terkait dengan Pancasila, yang mana saya akan membahas di dalamnya dalam 3 bagian, yakni yang pertama Pancasila Pancasila dalam kajian sejarah, yang kedua Pancasila dalam perspektif ideologi, dan yang terakhir yakni Pancasila dalam kajian filsafat. Nah, sebelum saya mulai bahas, jadi marilah kita ucapkan basmalah agar apa yang kita dapatkan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, jadi untuk pembahasan pertama saya ingin bahas tentang sejarahnya dulu ya. Jadi Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, jadi perlu kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir dari proses yang panjang dan melibatkan berbagai tokoh serta dinamika sosial politik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni artiannya itu panca itu berarti 5 dan sila itu adalah prinsip. Jadi Pancasila itu adalah 5 prinsip yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya, yakni Pancasila sebagai dasar negara dimulai dirumuskan pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama pada saat penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, itu Jepang kalah dalam perang Pasifik. Nah, pada saat itu kan Jepang diserang oleh kubu lain, sehingga Jepang yang sedang pada saat itu menjajah Indonesia itu kewalahan. Jadi ingin membantu dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI, yang mana singkatan dari Badan
penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, lanjut, BPUPKI ini yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang bertugas untuk menetapkan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, berbagai tokoh nasionalis menyampaikan pandangan mengenai dasar negara termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Lanjut, untuk proses pembentukan Pancasila secara resmi dirumuskan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Ia mengusulkan 5 dasar yang menjadikan panduan bagi negara yang baru merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam membangun bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ide, tetapi merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia. Dan Pancasila pun melakukan terjadi perkembangan sejarah pada era Orde Lama, yakni pada 1945 sampai 1966, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang mengikat semua elemen masyarakat. Namun, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Nah, ketika di era Orde Baru, yakni pada tahun 1966 hingga 1998, di bawah pemerintahan Soeharto, Pancasila menjadi alat legitimasi politik. Pancasila diajarkan di semua lini pendidikan, tetapi seringkali ditafsirkan secara sempit untuk mendukung kekuasaannya Pak Soeharto. Banyak kritik dan perbedaan pendapat ditekan yang mengakibatkan munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Reformasi. Nah, pada tahun 1998 hingga saat ini, setelah jatuhnya Orde Baru, Pancasila kembali diangkat sebagai fondasi untuk memperkuat demokrasi dan pluralisme. Banyak organisasi masyarakat sipil dan akademi berupaya menginterpretasikan Pancasila dalam konteks modern sehingga tetap relevan dengan tantangan zaman. Sekarang kita menuju pada bagian yang kedua, yakni membahas tentang Pancasila dalam perspektif ideologi. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam Pancasilanya, kita harus mengetahui apa arti dari ideologi itu tersendiri, oke? Jadi, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya idea, yang berarti gagasan atau konsep, cita-cita, dan pengertian dasar. Nah, dan untuk kata logos itu pun berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi pada dasarnya ideologi merupakan gagasan yang berasal dari pikiran manusia yang disalurkan pada manusia melalui pendidikan, mampu mengatur tingkah laku manusia pada kegiatannya sehari-hari. Jika Pancasila sebagai ideologi, berarti menjadikan Pancasila sebagai landasan hukum negara yang mana itu mengatur kehidupan kita sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk Pancasila sendiri, Pancasila sebagai ideologi nasional.
Para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar negeri yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara lembaga dan formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hingga menjadi filsafat negara. Secara melembaga dan formal, kedudukan Pancasila dari filsafat hidup menjadi filsafat negara. Filsafat hidup itu bisa bervariasi. Masing-masing manusia memiliki filsafat masing-masing yang bisa terkait Pancasila. Meskipun ada serangan-serangan dari luar, Pancasila mampu memfilter berbagai hambatan secara konteks globalisasi. Pancasila juga fleksibel. Nilai-nilai dasarnya nilai yang diinginkan seluruh manusia, nilai yang tidak berubah yang terdapat pada UUD 1945, yang mana berubah hanya nilai operasionalnya saja. Ideologi Pancasila pun juga merupakan sebagai ideologi yang wajib kita junjung tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kita, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Ideologi lainnya tidak semuanya sesuai dengan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan masyarakat, sehingga kita sebagai penganut ideologi terbuka harus memiliki kesadaran akan pengaruh yang hadir. Nah, untuk tinjauan sosiologis Pancasila sebagai ideologi pun, untuk penjelasannya yakni sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Nah, untuk sila selanjutnya yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati, menghargai hak orang lain. Untuk selanjutnya sila persatuan Indonesia, yakni rasa cinta tanah air dan solidaritas. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama serta menghargai perbedaan pendapat. Dan untuk yang sila terakhir yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, setelah saya membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah dan juga Pancasila dalam perspektif ideologi, nah untuk pembahasan terakhir saya ingin membahas tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya membahas tentang pengertian dari filsafat itu sendiri. Nah, untuk pengertian filsafat secara etimologis merupakan pedangan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, nikmat, kearifan, dan juga pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah mencintai kebijaksanaan, mencintai nikmat, mencintai pengetahuan, dan cinta itu sendiri memiliki artian yang sangat luas, sedangkan kebijaksanaan memiliki arti yang bermacam-macam dan berbeda satu sama lainnya. Nah, untuk Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, karena itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran para cendekiawan pada saat itu. Maka dihasilkan produk Pancasila sebagai dasar untuk merdeka. Kalau sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan gagasan-gagasan yang sangat luas untuk dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebutkan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam
yang dilakukan para pendahulu kita yang dituangkan dalam suatu sistem, yakni sistem kenegaraan yang menjadi dasar negara. Filsafatnya muncul dari hasil perenungan yang sangat mendalam dan juga kajian yang sangat mendalam. Pancasila itu sebagai filsafat karena ada sebuah definisi yang dalam segi filsafat itu adalah the mother of science. Nah, akhirnya pengetahuan itu berasal dari filsafat. Jika dikaitkan dengan Pancasila, lahirnya negara itu adalah Pancasila. Makanya dikaitkan bahwa Pancasila sebagai sebagai sistem filsafat. Nah, kelanjutan filsafat Pancasila juga menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan Indonesia. Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan Pancasila sebagai produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup kita. Filsafat Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai landasan ideologi negara. Nah, yang mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam membentuk hukum, kebijaksanaan, dan institusi negara. Nah, untuk fungsi yang kedua, yakni pemersatu bangsa, yang mana filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Dan untuk fungsi yang ketiga yakni sebagai panduan etika dan moral. Nah, yang mana pada dalam Pancasila itu pun ada nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, yang mana itu memberikan panduan etika dan moral pada masyarakat. Ini mendorong tindakan yang menghormati martabat manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk yang fungsi terakhir yakni dasar pendidikan nasional. Nah, filsafat Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Nah, untuk contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pun juga ada. Contohnya yang pertama yakni sebagai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman, yang mana kita menghormati dan bersikap ramah terhadap tetangga dari berbagai latar belakang, budaya, suku, dan agama adalah contoh konkret dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, contoh lainnya yakni partisipasi dalam musyawarah. Saat mengambil keputusan, keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga dalam diskusi untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama adalah penerapan prinsip musyawarah. Nah, dan juga gotong royong dalam masyarakat. Kita bergabung dalam kegiatan membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan amal bersama, atau membantu tetangga yang membutuhkan adalah contoh gotong royong dan kepedulian sosial. Yang lainnya yakni menghargai pilihan agama lain. Jadi menghormati ibadah dan tradisi keagamaan yang berbeda dari agama sendiri adalah contoh dari penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan toleransi beragama. Jadi setiap tindakan baik yang mencerminkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan contoh nyata dari penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sudah cukup dari apa yang saya bahas sepanjang ini. Insya Allah itu sudah lumayan merangkum dari apa yang saya pelajari dan juga dari materi yang Bapak Rama sampaikan.
mungkin sudah cukup juga untuk waktunya. Oke, jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.